Salam literasi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat tengah malam, atau mungkin selamat subuh bagi teman-teman yang menonton video ini pada subuh hari. Nah, teman-teman, pada pertemuan video kita kali ini, saya akan membahas tentang bahasa lugas dan genre makro. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iskia Satalupa dengan NIM 221011030024. Saya berada di Prodi Matematika di bawah arahan dosen pengajar Encik Jenny dan Encik Vincewata. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas definisi dari bahasa lugas dan genre makro. Nah, apa sih bahasa lugas? Bahasa lugas adalah bahasa yang langsung menunjuk pada apa yang dibicarakan. Kalimat-kalimat yang disusun tidak akan menimbulkan makna ganda atau tidak basa-basi. Kemudian, apa sih genre makro? Genre makro adalah genre secara global yang nama jenis teks yang dimaksud yang di dalamnya masih terdapat subgenre yang kita sebut dengan genre mikro. Nah, beberapa contoh genre mikro antara lain iklan, berita, editorial, artikel, jurnal, brosur, ulasan, buku atau review, dan surat. Nah, teman-teman, kemudian ada kaidah kebahasaan. Sekurang-kurangnya ada 4 segi kebahasaan kaidahnya yang wajib dikuasai oleh para penulis atau penyusun genre makro. Aturan kebahasaan yang dimaksud yakni ialah kaidah penyusunan paragraf yang runtut, pembuatan kalimat yang efektif, pemilihan kata yang tepat, dan penerapan ejaan yang cermat. Kemudian ada pemakaian ejaan yang cermat. Nah, teman-teman, di Indonesia, ejaan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Pertama, yaitu ejaan Van Ophuijsen yang dipakai sejak tahun 1901. Kemudian yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak tahun 1947. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, ada ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD. Nah, teman-teman, EYD ini diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia yang dilanjutkan dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat EBI tahun 2015. Penjelasan tentang PUEBI ini tertuang dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di dalamnya diatur antara lain pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan yang terakhir pemakaian tanda baca atau punktuasi. Nah, selanjutnya ada kata atau diksi. Pemilihan kata atau diksi pada dasarnya merupakan hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa. Pemilihan kata dilakukan apabila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau artinya itu bermiripan. Nah, dari senarai kata itu dipilih satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu pengertian. Kemudian ada kalimat efektif. Nah, kalimat yang benar dan jelas akan dengan mudah dipahami oleh orang lain. Kalimat yang demikian disebut dengan kalimat efektif. Untuk mencapai keefektifan, perlu dipenuhi beberapa syarat. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada kepaduan, yang ketiga ada keparalelaan, yang keempat ada ketetapan, yang kelima ada kehematan, dan yang terakhir ada kelogisan. Kemudian kita tiba pada paragraf atau alinea. Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasa merupakan hasil penggabungan dari beberapa kalimat. Kemudian ada syarat-syarat pembentukan paragraf. Paragraf yang efektif itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama adanya kesatuan dan yang kedua adanya kepaduan. Nah, sekian dan terima kasih dari saya. Salam literasi.